Malam semua. Malam, Oke, Pak. malam Pak. Yuk, cukup malam ya kita mulai. Malam, Pak. Oke, ini. Oh, Oke, kita langsung aja ya. Untuk pertemuan hari ini, nah kita pakai si apa? Si cloud skill ini juga karena masih seputar tentang cloud computing, masih tentang awal-awal ya. Jadi ini masih core 1 ya. Jadi kita lanjut dari kemarin. Kalau lanjut kemarin itu ini video enggak ada itu kita udah ini ya. Ini tentang Ads Tour Google Cloud, ini tentang kemarin gimana cara kalian akses ke Cloud Console-nya gitu ya. Tentang pemahaman tentang roles and permission, terus service-service yang dia punya. Lalu setelah itu kita harusnya kalian udah menyelesaikan ini. Lalu kita masuk ke lab at creating. Ya benar ya, creating virtual. Udah yang bilang. Creating. Oh, ada ini. Oh, ini ya tentang pemahaman tentang cloud shell atau terminal kalau kalian di Linux atau apa. Nah, ini pemahaman tentang apa penggunaan terminal atau cloud shell di dalam si cloud-nya ya. Di ini dan sedikit informasi ini tentang gimana cara update firewall, terus mau ngelihat sistem lognya dia. Oke, ini juga kita next ini cuma apa mengenai seputar sekilas gitu tentang penggunaan si shell cloud shell-nya harus shell cloud lagi cloud shell-nya. Oke, berarti udah nih, nggak ada lagi kan. Oke. Nah, berarti kita masuk ke sini nih, membuat virtual machine. Oke, sini. Oh ya, kemarin ada yang nanya tuh di grup tuh, ada error atau apa. Nah, biasa kalau sebelum mau mulai lab, kalau kalian videonya itu biasanya tuh nih, satu video di atasnya itu seputar tentang si isi labnya ini. Jadi kalau kalian bingung atau apa, kalian bisa lihat video sebelumnya. Jadi kalian bisa ulang-ulang itu segala macam. Kalau kalian takut gitu ya kesangkut di dalam si labnya nih, jadi kan poin kalian terbuang sia-sia. Ini add saya salah. Yang ini ya ke reading virtual machine. Waduh, kepencet. Creating di sini juga sama. Dia tentang ngasih tahu gimana cara kita ngebuat sebuah virtual machine ya di dalam cloud console kita. Lalu dia di sini juga ada nih gimana cara nge-install Nginx atau web server gitu ke dalam apa virtual machine yang udah kita buat nanti. Lalu ini cara ngebuat eh, apa new instant with cloud. Oke, cara buat instant baru. Lalu terakhir, oh ini cuma tes pengetahuan. Oke, kita mulai aja langsung. Oh, kayak ini ya, kayak pertemuan kemarin. Pastikan udah tahu cara apa loginnya. Nomor akun biasa udah otomatis. Oke, kita lihat ada apa aja si dalam apa di dalam si lab ini. Oke, overview. Nah, ini ya. Jadi dia apa di sini dia ngasih tahu kita nih cara ngebuat virtual machine ya. Yang dimana nanti itu bisa running di operating system yang berbeda sesuai dengan yang kita mau.
bisa bisa Debian, Ubuntu, SUSE gitu kan, Red Hat. Itu mau pakai Windows Server segala macam. Oke, lalu di dalam si infrastruktur Google-nya kita juga bisa masukin nih buat gitu ya ribuan akun virtual, desain segala macam. Oke, oke. Nah, ini dia ada dua cara. Jadi nanti melalui dari si menu dashboardnya ini nih, menu dashboard. It's- Nah, dari si dashboard ini ya, dari si dashboard cloud-nya ini, atau melalui si cloud cell, dua-duanya sama aja gitu, buat virtual server, tinggal kalian pilih aja mana kalian nyaman menggunakannya. Dan di sini nanti dikasih tahu gimana cara buatnya, entah melalui terminal atau melalui si cloud cell atau melalui menu dashboardnya dia. Oke, ini ya apa yang akan kita lakukan ya. Berarti di sini bikin virtual mesin, menggunakan ya si Cloud Command Line, lalu kita pasang atau instalasi web server di dalam virtual mesin kita. Oke, nah ini ya. Jadi kalau kalian familiar dengan command standar Linux gitu seperti vim, nano dan segala macam, itu akan sangat membantu kalian. Oke, ini setupnya apa ini nih? Be on the right side. Oh, ini yang tadi saya lakuin ya. Saya start lab gitu kan, masuk ke Google Console, masukin akun yang ada nih, username password ini dijelasin juga sama dia. Oke, kita skip aja. Berarti ini activating ya. Activating juga pertemuan kemarin seperti bahas itu nanti adanya di sini nih ya, di atas kanan kalian nih, activate cloud cell nih. Tinggal kalian klik aja, udah otomatis nanti akan muncul terminal atau si cloud cell tepat buat kita naruh komen. Oke, nah ini ya, ini terminalnya. Oke, nah kita masuk ke mana ya? Ke perintah di udah setup dulu. Oke. Google Cloud Outlist authorize. Apa dikasih komen? Configure project ini perlu nggak ya? Nggak perlu sih kalian. Tapi ini tuh cuma mau apa? Ngasih tahu gitu bahwa di dalamnya ini kalau kalian mau lihat authorize. Ini bahwa akun kita nih ya kan si student bla 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 ini statusnya aktif dan ini sebagai bintang berarti dia bisa mengakses seluruhnya. Oke, ini kita skip aja ini mah. Project ID juga sama, list project yang ada. Oke, contoh project di sini ada di sini nih ya. Nah, si Quick Labs GCP project kalian yang ada di akun kalian yang tadi login. Oke, ini pemahaman tentang region diulang lagi. Jadi kalau kalian memahami regionnya itu, kalau di Western itu ada US West 1 strip A, ada US West 1 strip B gitu. Kalau di US ada tiga ya, ada Western, ada Central, ada Eastern. Kalau di Europe ada Western Europe, kalau Asia ada Eastern ya. Jadi pemahaman kalian tentang zonanya. Oke, nah kita masuk ke poin pertama. Untuk ngebuat virtual mesin. Oke, tadi ada dua ya, melalui si terminal sama melalui dari si menu dashboardnya. Nah, ini melalui dashboardnya, menu dashboardnya itu di sini kasih tahu ya. Jadi ada di sini. Ini yang kita close aja dulu. Kita belum pakai. Nah, ada di menu navigasi dia. Kita pilih komputer engine. Nah, di sini ada nih virtual FVM instant ya. Tapi di menu virtual mesin ini.
Oke, nah di VM Instant ini dia tuh ngasih list nih bahwa di akun kita ini ya, ini kita punya virtual machine apa aja gitu ya. Nah, di sini karena belum ada gitu ya, jadi masih kosong. Nah, perintahnya kalau mau buat, otomatis kita tinggal ini doang nih, klik create instance. Oke, nah ini ada informasinya. Nah, untuk informasinya ini sebenarnya karena jauh-jauh saya bebas-bebas aja sih. Tapi karena kita mau apa samain ke taksi labnya ini, mending kalian samain aja. Takutnya dia ada pengecekan. Jadi malah nanti apa lab kalian malah nggak bisa komplit gitu ya. Nah, jadi kita samain aja. Namanya itu di lab aja. Namanya BC Web, lalu regionnya USB 1, USB 1. Oke, lalu ini USB 1C, USB 1C ya. Oke, nah ini tujuannya ya. Jadi kita bisa maunya kayak gimana gitu ya. Virtual mesin kita atau komputer server kita tuh seperti apa. Mau komputernya optimal atau memorinya lebih diutamakan. Atau di sini general, itu komputernya general. Lalu ini seriesnya. Oke, seriesnya I2, lalu mesin tipenya. Oke, nah, mesin tipenya ya. Bisa kalian custom. Bisa juga sesuai paket yang udah dia buat ini. Ada I2 micro, I2 small, I2 medium, standar, banyak ya. Oke, dan di kanan ini costnya nih. Jadi estimasi cost kalian nih. Ntar kita pakai yang di dulu. SWS seriesnya I2, lalu mesin tipenya 2 vCPU. Oke, this is I2, 2 CPU, 4 GB RAM ya. Ininya I2, 2, itu ya, 2 vCPU, 4 GB memori, berarti yang medium ya. 2 enggak ada yang lain. Iya benar, kita pakai medium. Nah, sini estimasi costnya nih. Jadi kalau kalian apa buat otomatis ketika kalian buat, nah kalian akan dikenain charge segini nih estimasinya dia, yaitu $20 per bulan. Oke, makanya saya bilang beruntung gitu ya kita kesempatan. Jadi kita sih coba-coba gratis. Oke, ini apalagi dia tadi? P2 CPU. Oh ini hard disknya ya, boot disknya disuruh yang 10 GB. OS-nya Debian, Linux yang apa Wolf Eyes ya. Oke, mana dia? Oh, ini di bawah. Ini putusnya ya, kalau kalian mau ganti nih. Nah, ini kalian mau ganti gitu operasi sistemnya, kalian mau pakai nggak mau pakai Debian gitu ya. Kalau mau udah terbiasa pakai Ubuntu, kalian mau ganti Ubuntu juga sebenarnya sah aja gitu. Serah. Tapi ini kita samain aja gitu ya. Takutnya nanti ada ketidaksesuaian. Ini ya suruh pakai ini ya. Debian Gens Linux 11 Blue Ice. Beda sama atas. Ini 32, ini 64. Disuruh yang mana ya? Oke lah sama aja. Oke terakhir itu low HTTP traffic. Quick size-nya 10 GB kalau kalian mau tambahin atau apa, sesuaikan sama kebutuhan kalian. Tapi di sini kita ikutin aja dari apa, si lab ya, biar kalian bisa komplit. Oke, tadi allow HTTP traffic ya, apa HTTPS? HTTP. Nah, oke, begitu aja sih semua konfig awalnya ketika kalian buat ini. Nah, jadi dibuat udah otomatis nih. Berarti di server Google sana kita akan udah punya nih satu buah komputer fisik, komputer virtual gitu ya, dengan nama si ngisi Elapin ini. Ini mungkin nunggu beberapa detik, mungkin 1 menit gitu ya, atau apa untuk biar ready. Jadi kita tunggu aja. Oke, nah ini buat nanti ya. SSH ini buat kalian connect nih ya. Ini kan kita baru apa terhubung ke ke layanan Google Cloud-nya gitu ya. Tapi kita belum terhubung ke komputer server kita nih. Untuk terhubung ke dalam komputer server ini, kita bisa pakai si SSH ini. Oke, nah ini ya, udah jadi si GC Lab, zone-nya si W1C ini. Internal IP-nya udah ada semua nih. External IP, IP-nya dibuatin sini ya. Jadi kalau kita mau akses virtual IP, virtual IP. Virtual server kita IP-nya ini. Oke.
Nah, ini enak nih. Kita udah disiapin SSH nih. Tinggal open in browser Windows saja. Nah, oke, kita suruh ngapain? Oh, udah. Nah, ini udah berhasil nih. Kita udah buat satu buah virtual machine nih dalam ini. Nah, sekarang saya mencoba akses nih. Nah, kita open. Yuh, nggak kelihatan. Terus, ini ya, tadi saya cuma open in new browser aja. Oke, nah, dia lagi mencoba terhubung ke dalam virtual machine. Nah, ini ya. Nah, ini virtual mesin kita. Karena ini ya, karena dia tadi apa Debian ya, Linux gitu, dan ini sisinya Shift server gitu. Berarti otomatis nggak ada GUI-nya nih. Nggak kayak kita buka komputer pada umumnya gitu ya. Ada desktopnya, ada icon-icon aplikasi, tinggal kalian klik. Nah, ini nggak ada ya. Jadi full terminal. Makanya tadi dibilang kalau kalian mengetahui gitu ya pemain-pemain yang ada di Linux atau apa itu akan uh, mempermudah kalian. Nah, ini udah kita ada di dalam server kalian, di dalam server kalian, di dalam virtual server kita, dan kita mau ngapain? Oke, berarti kita masuk ke dua nih ya. Nah, kita mau install nih web server gitu ya. Nah, khususnya Nginx ke dalam virtual machine kita. Nah, pertama-tama ini kita disuruh update OS kita ya. Karena balik lagi ya, ini kan kita nggak tahu tuh dia tuh pakai Debian si apa tuh si bulsanya itu kapan gitu ya. Kalau ada pembaharuan atau apa segala macam kan kita nggak tahu. Jadi mending sekali install ya udah update aja gitu. Dia bakalan update. Nah, cepet ya. Nah, ini udah selesai. Setelah update kita oke, nah ini kita install Nginx ya. Oke, sebenarnya enak ya kita pakai sini, tinggal copy paste aja. Oke, nah ini perintah untuk menginstal si Nginx-nya. Oke. Nah, ini udah berhasil. Oke, nah ini buat ngecek gitu ya, apakah si Nginx itu beneran udah running gitu ya di dalam server kita. Kita grab aja. Oke, nah ini ya, ada Nginx kita. Proses oke. Nah, kita udah memastikan, lalu terakhir kita mau lihat nih, beneran nggak nih ya. Jadi kalau mungkin di apa mata kuliah lain, kalau mata kuliah saya sebelum yang lain gitu ya, kalau kita install apa Apache gitu ya kan kelihatan gitu ya welcome to bla 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 Apache gitu. Nah kalau yang Nginx juga sama. Nah buat tahunya kita buka aja nih. Jadi ini saya buka di browser aja ya si IP kita tadi nih si 35203 ini. Nah sini udah muncul ya dashboard welcome to Nginx. Nah berarti server Nginx saya udah terinstall. Oke. Nah jadi kalau kalian mau install aplikasi pasang gitu aplikasi kalian web kalian segala macam udah kalian tinggal taruh aja di virtual machine kalian itu udah running gitu. Oke, nah ini udah berarti udah berhasil nih. Nginx kita sudah berjalan dan juga udah bisa kita lihat. Oke, udah bisa buka. Oke, berarti kita selanjutnya ngapain lagi dia? Oh, ini suruh ngecek. Kita cek aja. Oke, berhasil ya. Jika dia cek tadi di dalam si server kita, nah dia beneran ngecek nih apakah ada Nginx server atau enggak. Kalau nggak ada berarti nggak akan komplit gitu ya. Oke. Oh, nah itu udah. Nah, sekarang ini cara kedua nih. Kalau tadi kan kita melalui menu dashboard sini ya. Kita ke menu tadi ke navigation menu, masuk ke virtual machine, VM instance, kali kita create gitu ya. Dan cara kedua itu kita melalui si cloud shell-nya nih. Jadi ini cara kedua. Cara kedua. Nah, kita bisa melalui si terminal ini juga untuk membuat virtual machine. Oke, nah ini udah ada nih komennya nih. Oke, kita copy aja. Kalian ini. Duh, ini ada lagi.
Social copy. Ini ya, dia ke G-Cloud, Compute Instant, dia nge-create gitu ya. Sebuah virtual machine namanya GC Elab 2 gitu ya. Lalu tipenya sama nih, I2 medium, zonanya di USB 1. Oke, kita tunggu aja nah. Ini udah berjalan nih, udah running. Oke. Nah, kalau kalian mau lihat, sebenarnya kalian bisa apa? Lihat di VM instant ini. Nah, ini saya refresh aja. Nah, ini ya, ada dua ya. Kalau tadi kan satu melalui saya buat dari menu sini, create instant ini. Yang kedua ini tadi melalui via terminal ya. Nah, ini juga sama, menghasilkan apa? Virtual sama aja gitu. Sebenarnya kalian mau melalui virtual ini atau melalui terminal tadi itu outputnya sama aja gitu. Tinggal kalian lebih nyamannya menggunakan yang mana. Nah, kalau kayak gini udah berhasil nih. Berarti udah ada nih ya. Kita balik lagi. Si code saya mau. Oke, kita cek aja. Oke, berhasil. Oke, you see all these. Ini oke, ini kalau kalian mau apa ngelihat si instant fitur apa aja gitu dalam si kita mau menggunakan ini nih. Dia ada akselerator, ada monobodies, segala macam kalian bisa pilih. Apa ini kita cekin aja. Oke, dia mau ngapain? Oke, you can. Oke, disuruh akses. Nah, agak exit. Oke, oke, ini apa? SSAKI. Jadi kalau tadi kan kayak via terminal udah langsung di apa ada di situnya. Kita tinggal klik kanan open in browser gitu ya. Udah tuh gitu kan. Selesai kan. Nah, kalau di sini nih kita anggaplah gitu ya, kita nggak ada akses nih ke dalam menu dashboard ini gitu ya. Nah, kita melalui si terminal ini. Nah, jadi kalau mau terminal ini untuk mengaksesnya, kalian butuh si SSH key ini. Nah, ini buat nge-generate SSH key-nya. Oke, nah jadi saya kalau udah kayak gini nih, di komputer saya ini udah terdaftar nih SSH key gitu ya, buat akses ke dalam si server tadi nih mana dia. Ke si 35 nih ya, ke 48.179 nih. Jadi ketika saya mau akses ke sini ya udah, saya tinggal SSH gitu kan ke dalam IP-nya gitu ya sebagai apa akunnya ke bla 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 bla. Nah, otomatis sudah saya di si server Google akan ngedeteksi gitu ya bahwa yang mengakses itu adalah si QuickLab PCP00 ini nih mau login ke dalam itu. Ini kalau kita nggak ada akses ini ya. Oke. Udah sih kalau saya lihat setelah itu udah disuruh exit. Nah, ini cuma tes knowledge aja. Kalian ya coba-coba aja ini mah isi-isi aja. Oke, nah berarti kalian udah memahami gimana cara membuat virtual server ya di dalam si Google Cloud-nya ini. Nah, waktunya masih sebanyak ya, 20 menit, jadi santai aja. Dan ini juga udah 100% ya. Jadi kalau udah 100% kita end lab aja. Oke. Nah, setelah virtual machine berikutnya. Oke.
20 menit. Kita tadi 8.15. Oke, kita mulai 8.15. Keburu nggak ya? Keburu lah kayaknya. Oke, yang ini agak cepat ya. Ini saya close saja, biar enak, biar sama lagi. Oke, ini saya shortcut. Fix. Nah ini ya, di sini kita mau coba nih. Kalau tadi kan baru bikin virtual mesinnya. Nah di sini kita mau coba nih buat aplikasi sederhana gitu ya. Nah di sini dia pakai Python. Oke, student. Ini ujungnya apa ini? 7914. Enggak ada ya. Ya, baru dah. Nah ini ya. Oke, ini it's sebelum. Nah, di sini dia jelasin sedikit nih tentang apps engine ini bisa apa? Dibuat berbagai kebutuhan gitu ya. Entah mau NoSQL database atau mau kebutuhan relation database, bisa mau file atau object storage, ada mau melakukan caching memory ya. Oke, ada task execution atau user authentication. Oke. Nah, oke, clone, download, test, update, test, deploy, setup requirement. Oke, ini sama kayak tadi, setup requirement ya. Cara kita login aja sih ini mah. Kita skip aja langsung. Activating Google. Oh, dijelasin terus ya. Google Shell, list, segala macam. Oke, nah, kita masuk ke sini ya. Nah, untuk ngebuat aplikasi ini, ternyata dia butuh ini nih. Apa? Google Apps Engine Admin API. Oke, nah berarti seperti biasa dalam menu dashboard kita, berarti kita butuh si apa tadi service-nya dia ini, si Google Apps Admin API. Nah, kita tinggal cari aja di library-nya. Bisa kalian cari dari sini, kalian ketik dari sini juga sebenarnya sama aja sih. Dia akan mengarahkan gitu ya. Cuma kalau ini kan lebih umum nih, entah kalian mau nyari menu, entah kalian mau nyari apapun pokoknya yang terhubung sini ya. Kalau sini kan udah jelas nih. Nah, yang kalian cari itu adalah API service-nya dia. Oke, oke. Oke, ini ya, Apps Engine Admin API. Oh ya, betul. Nah, ini ya. Hmm, udah ter-enable malah. Sudah ter-enable malah, kita nggak perlu enable lagi. Udah langsung pakai aja. Nah, udah, setelah itu kita butuh si ini nih, kita butuh apa? Dia udah kasih malah nih, ada aplikasi will jadi gitu ya. Kalau Word apapun dia taruh dikit, kita tinggal clone aja di sini ya. Oke, berarti kita ya langsung aja ke terminal aja.
Ya, kita apa nih? Kita apa? Taruh di dalam sini nih di apa di folder home student ini. Nah, kita taruh aja si tadi ini mana? Si project sampelnya dia. Oke. Waduh. Oke, biarin aja. Dia ngedownload ya. Setelah itu kita suruh. Oke. Biasa saya, wah lama ternyata. Maybe this application, this your application tab. Oh, waduh lama. Set. Oke, kita lihatin dulu. Nah, tadi ya kita udah di sini ya. Kita udah download. Nanti setelah download, kita masuk ke file dia nih. Nanti pasti bentuk file seperti ini. Ada Python, strip sampel, lalu dalamnya ada fng, ada folder fmg, lalu dalamnya itu ada standar Python, lalu dalamnya ada hello world. Nah, lalu setelah itu kita mau tes si webnya tadi ya, apakah bisa atau enggak ya pakai si ini, si DevOps server, IPML, di running. Setelah itu udah kita lihat aja gitu di dalam sininya. Oke. Nah, kalau berhasil nanti akan muncul ini Hello World di dalamnya. Oke, nah nanti kita mau coba gitu berubah sedikit ya tampilannya dari Hello World, mau kita ganti. Contoh di sini jadi Crow. Oke. Setelah itu oke, kita deploy. Bisa deploy. Ya, oke. Oke. Oh, udah selesai. Jadi kita dari sini nih. Sini ya. Ini ya, ada foldernya nih ya, si Python.sample ini dari cloningnya. Oke. Nah, kita biar cepat kita masuk ke direktorinya dia nih. Nah, otomatis di dalam sini ada ini ya, ada apps-nya bla bla bla. Nah, lalu kita jalanin si test application kita. Rise. Kalau kayak gini dia masih install ya, ditunggu aja, sabar. Jangan apa, ntar kalian kontrol C kalian apa, cancel dia. Jadi tungguin aja. Oke, deg-degan ya, cuma 20 menit, masa gini kan, kalau internet lagi lambat.
Habis waktu kita. Oke, observer. Ini kita mau lihat. Oh, dijadinya apa? Open review. Nah, ini ya udah jadi nih. Kalau kita mau lihat si apa? Si sampel tadi tuh yang kita download itu isinya cuma ini doang nih, hello world. Nah, di sini sekarang kita mau coba ganti. Oke, kita mau coba rubah sedikit. Nah, rubah sedikit sama kita masuk ke direktorinya dia. Cuma kayaknya ini kita masih dalam apa? Dalam dari ini tadi kita suruh ganti apa? Ganti main dot pythonnya ya. Ada dia, oh ada nih ya main dot python ya. Oke, nah ini di dalamnya nih. Kita coba. Oke, slide kita. Nah, setelah udah kita ubah, kita mau review ulang ini saya refresh. Nggak boleh. Uh, enable forward to request. Saya salah kan tidak? Itu banyak. Tidak ada, cuma ganti ini dong. Enak. Rekomen. Ada yang ikut pegan. Seperti tidak. Oh iya, pantas. Mana komen? Oke, oke, oke. Ini ya, saya lupa, saya running lagi. Karena tadi saya matiin.
Oke, apakah dia sudah? Nah ini ya, ya udah berubah ya dari Hello World jadi Hello Cruel World. Nah jadi kalau kamu mau perubahan apa? Lalu setelah itu kita ngapain ya? Next change udah. Oh, oke, ya, kita mau deploy nih. Oke. Nah untuk ke deploy tinggal khusus si ini ya, karena si apa si JSON si aplikasi ini dia harus ada di aplikasi di apps.yml itu berada. Oke, berarti ini saya matiin lagi. LS ada nggak si app? Nah, ada nih ya, si location. Kalian harus pastikan kalian harus berada satu folder ya dengan si apps.yml ini. Nah, lalu app.yml saya copy. Kita running command. Oke, nah kita suruh pilih region mana ini. Enter the number solution your region. Waduh, region kita tadi yang mana? Oke, saya asal aja lah ya. Coba satu. Sample output. Oh, udah. Deploy ini gimana ya? Soalnya ini sama-sama di dalam server juga, saya bingung. Deploy ini biasa komen nih, biasa kalau apa paling enak sebenarnya kalau beda overdraft ya, ini karena sama-sama di server, jadi nggak gitu ini sih. Jadi misalnya di komputer kalian nih, kalian ngoding gitu ya, bikin aplikasi segala macam. Nah kalian mau naikin nih ke dalam si cloud-nya ini, nah itu pakai si deploy ini nih, jadi dia akan pastiin gitu ya. Dan ke dalam entah GitHub atau GitLab kalian gitu ya, apakah ada pembaruan gitu ya, ke dalam sama si apa aplikasi kalian yang ada di server itu. Kalau ada, ya dia akan perbaharui gitu ya, lalu diupdate semua yang ada di server. Kalau nggak ada ya dia nggak akan melakukan apa-apa. Oke, updating service masih working. Lalu ya, ini contoh nih ya. Contohnya di sini ya, dia nggak upload nih. Masukin 5 buah file atau perubahan gitu ya ke dalam si Google Cloud. Jadi uploading, perubahan segala macam. Nah, kalau nggak ada ini nggak akan melakukan apa-apa. Tapi kalau ada ya dia akan update segala macam selesai. Oke. Nah, ini udah berhasil. Kita tinggal apa? Lihat aja. Nah, ini dibuatin nih. Contoh di sini nih dibuatin apa? Aplikasi server kita tuh sama dia ditaruh di sini. HTTPS Quick Lab. Nah, jadi kalau kalian buka gitu ya website server kalian gitu ya, ini perumpamaan ya karena kita pakai punya dia dia umpamain gitu ya komputer server kalian tuh ada di sini nih si bla 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 rappspot.com. Nah, jadi pembaruan kalian yang tadi saya lakukan, saya nambahin si scroll ini akan dikirim gitu ya, ke si appspot.com ini udah diperbaharui. Oke, jadi enaknya pakai si apa? Selain cloud ini, nah dia udah sediain gitu kalau kalian mau ngedeploy, mau apa, udah ada fiturnya. Oke. Jadi enak kan kalau kalian mau perubahan apa-apa ya udah tinggal push aja gitu kan ke GitHub kalian terus deploy selesai. Terus mana lagi tadi dia? Udah sih ini kan tinggal cek aja selesai deh.
Oke, ini nyaris ya. Sisa 30 detik. Kita akan lab aja. Oke, nah segitu aja untuk pertemuan hari ini. Jadi hari ini kalian udah belajar ya cara ngebuat virtual server menggunakan Google Cloud tentunya, dan juga tadi mengupdate, ngedeploy itu, ngedeploy satu buah aplikasi sederhana ya. Walaupun di sini disediain juga media. Oke, membuat ya aplikasi sederhana, terus kalian taruh gitu ke dalam si Google Cloud ini. Yang nantinya juga dia kasih tahu gitu cara melakukan deploy perubahan segala macam. Oke, ada lagi guys ini. Oh, ini komen lain sama quick. Oke, nah. Oke, berarti masih ada 2 lab nih sebelum map 1, bab 1 ya pokoknya uh, learning 1 ya, learning pertama. Apa sih bahasa saya? Oke, sebelum learning pertama kalian ini masih ada 2, tapi sebenarnya kalian juga bisa memulainya sebab semuanya udah di sini ada video segala macam. Oke, itu aja dari saya. Ada pertanyaan? Untuk absen biasa ya, saya screenshot aja. Oke. Untuk progres, kalau kalian yang kemarin saya cek itu lumayan sih. Kalau kemarin minggu sebelumnya 6 ya. Kalau minggu ini saya lihat di update itu udah ada 20-an. Jadi progresnya cukup ya. Cukup meningkat. Yang masih mengerjakan semangat, yang masih kesangkut juga semangat. Oke, itu aja dari saya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan hari ini. Thank you semuanya. Bye. Oke, makasih Pak. Oke. Terima kasih, Pak.